Selamat datang dalam video pembelajaran mengenai pelayanan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar Wahid. Diharapkan para penonton setelah menonton video pembelajaran kali ini dapat memahami konsep dasar pelayanan pelanggan dengan benar, menyebutkan fungsi penting pelayanan prima dalam pelayanan pelanggan dengan benar, menerapkan konsep pelayanan prima dalam pelayanan pelanggan dengan benar. Pelayanan pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kepuasan. Pelanggan membutuhkan informasi yang lengkap, jelas, pelayanan yang lebih cepat, kenyamanan pelayanan, dan lain-lain. Pengertian pelayanan pelanggan. Menurut Kasmir 2017, pelayanan pelanggan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan pimpinan. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek pelayanan pelanggan, yaitu 1. Personalized, 2. Memorable, 3. Timely. Personalized memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada pelanggan secara personal, yaitu dengan cara menyebut nama pelanggan pada waktu berhubungan sambil tersenyum. Memorable memberikan pelayanan yang akan selalu dikenang oleh pelanggan, misalnya, dengan cepat tanggap membantu permasalahan pelanggan, memberikan pelayanan yang akan selalu dikenang tidak harus berbiaya mahal, tetapi bisa berupa pelayanan kecil yang memberi makna besar, misalnya, memberi perhatian secara khusus kepada pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya karakteristik pelayanan pelanggan. Menurut Fitzsimmons, 2006, pelayanan pelanggan memiliki beberapa ciri atau karakteristik sebagai berikut. Satu, partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian khusus, terutama untuk mendukung fasilitas tersebut. Kondisi demikian tidak ditemukan pada perusahaan manufaktur tradisional. Kehadiran secara fisik pelanggan di sekitar fasilitas pelayanan tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Dua, kejadian pada waktu yang bersamaan, simultaneity, pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan, sehingga pelayanan tidak disimpan. Ketidakmampuan untuk menyimpan pelayanan ini menghalangi penggunaan strategi manufaktur tradisional dalam melakukan penyimpanan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Tiga, pelayanan langsung digunakan dan habis. Service perishability, pelayanan merupakan komoditas yang cepat habis. Hal ini dapat dilihat pada tempat duduk pesawat yang habis, tidak muatnya ruangan rumah sakit, atau kamar hotel yang penuh. Indikator pelayanan pelanggan menurut Budi Wadi dan Hamdani, 2006, kualitas pelayanan pelanggan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. 1. Bukti fisik, tangible. Bukti fisik, tangible, adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan, sarana, dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik, seperti transportasi, armada, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, teknologi, serta penampilan pegawai. Fasilitas fisik yang lengkap dan memadai akan membuat pelanggan merasa puas dan nyaman dalam menggunakan pelayanan tersebut. Dua, empati. Empati dapat diberikan dengan cara memberikan perhatian tulus dan bersifat individual atau pribadi kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Apabila penilaian pelanggan untuk perhatian dari perusahaan sangat baik, maka akan berdampak pada kepuasan pelanggan setelah menggunakan jasa yang diberikan.
Jenis-jenis layanan pelanggan customer service atau layanan pelanggan tidak pernah sama dari masa ke masa. Pada masa lalu, Departemen Customer Service beroperasi dengan cara berbeda. Perjumpaan dari fisik ke fisik adalah layanan pelanggan terbaik pada saat itu. Kini, Departemen Layanan dan Hotline Number adalah satu dari sekian banyak jenis layanan pelanggan yang pernah ada. Semakin banyak jenis layanan yang ada saat ini, menunjukkan bahwa customer service merupakan layanan bisnis yang harus ada dalam setiap perusahaan. Berikut beberapa layanan pelanggan yang paling umum, antara lain. 1. Departemen Layanan Pelanggan Berjalan ini merupakan customer service era awal. Saat pelanggan memiliki keluhan maka mereka akan mengunjungi Departemen Layanan Pelanggan. Dengan mudah kita melihat orang-orang berdiri menunggu antrean agar dilayani oleh karyawan customer service. 2. Layanan pelanggan melalui surel dan telepon. Harapan setiap konsumen mulai berubah. Konsumen menginginkan tanggapan yang cepat, pengiriman cepat dan tepat waktu, serta pengalaman pribadi lainnya. Sementara itu, telepon dan surel tidak dapat memberikan hal yang pelanggan inginkan. Namun demikian, telepon dan surel tidak sepenuhnya ketinggalan zaman. Untuk beberapa bisnis tertentu, layanan pelanggan ini merupakan pilihan terbaik. Misalnya, untuk perusahaan B2B, business to business. Kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan prima dalam pelayanan pelanggan. 1. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik. Disebut sangat baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Di bawah ini merupakan pendapat beberapa ahli tentang pengertian pelayanan prima. Harul Madi menyatakan bahwa pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi kualitas. Pelayanan yang memenuhi kualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Dasar-dasar pelayanan prima. A. Berpakaian serta berpenampilan rapi dan bersih. B. Percaya. Dasar-dasar pelayanan prima. C. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal. D. Tenang, sopan, serta tekun mendengarkan pembicaraan. E. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. F. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. G. Mampu meyakinkan pelanggan serta memberikan kepuasan. Fungsi pelayanan prima dalam bisnis. Selain memiliki beberapa manfaat, pelayanan prima, atau yang disebut dengan excellent service ini juga memiliki beberapa fungsi bagi sebuah bisnis. Fungsi tersebut sebagai berikut. A. Fungsi komunikasi, yaitu sebagai upaya memberikan informasi produk yang berkaitan dengan nilai dan manfaat yang akan didapatkan konsumen ketika melakukan pembelian suatu produk. B. Fungsi ekonomi, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik maka bisnis juga akan mendapatkan keuntungan lebih besar. C. Fungsi penilaian, yaitu dengan memberikan layanan terbaik maka konsumen dapat memberikan nilai untuk kembali membeli atau menggunakan produk tersebut atau tidak. D. Fungsi persaingan, yaitu dapat digunakan sebagai tolok ukur persaingan dengan bisnis lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa bisnis yang lebih mengutamakan pelayanan terbaik dibandingkan kualitas produk yang dipasarkan. Konsep pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas. Definisi pelayanan prima, excellent service, adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. Unsur-unsur pelayanan prima menurut Daryanto dan Ismanto Setiabudi, 2014, unsur-unsur pelayanan prima meliputi hal berikut. A. Penampilan. B. Tepat waktu. C. Kesediaan melayani. D. Pengetahuan dan keahlian. E. Kesopanan dan ramah tamah. F. Kejujuran dan kepercayaan.
Tujuan pelayanan prima. Terdapat beberapa tujuan pelayanan prima menurut Rahmayanti, 2013/12-13, yaitu A. Memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumen. Kualitas memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. B. Pelayanan prima bertujuan untuk menjaga dan merawat pelanggan. Manfaat pelayanan prima. Pelayanan yang maksimal berdampak baik pada semua pihak, bukan hanya dirasakan oleh pihak konsumen atau pelanggan saja, melainkan manfaatnya dapat dirasakan bagi karyawan dan perusahaan penyedia jasa. B. Manfaat pelayanan prima bagi karyawan. 1. Karyawan lebih percaya diri. 2. Ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri dalam diri karyawan. 3. Menambah ketenangan jiwa dalam bekerja. 4. Memacu semangat dalam meniti jenjang karir. C. Manfaat pelayanan optimal bagi perusahaan. 1. Meningkatkan citra profesional di mata konsumen. 2. Kepercayaan konsumen meningkat. 3. Kelangsungan usaha terjadi. Pentingnya pelayanan prima menurut Rahmayanti, 2013/3-7, ada beberapa alasan pentingnya pelayanan prima bagi suatu perusahaan sebagai berikut. A. Pelayanan prima memiliki makna ekonomi. B. Pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. C. Persaingan yang semakin maju. D. Pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.